pencegahan secara umum di Indonesia. Pada hari ini jadi demonstrasi terbesar pernah dilakukan mahasiswa salam kebajikan, salam kemerdekaan. Oke teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demokratia. Demos dan kratos. Demos memiliki makna rakyat, sedangkan kratos memiliki makna kedaulatan. Sehingga secara universal, demokrasi adalah kedaulatan negara yang pemerintahan ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di dalam keputusan bersama rakyat. Berikut ini pengertian demokrasi. Yang pertama, menurut Montesquieu. Montesquieu ini membagi pemerintahan dalam 3 lembaga yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pendapat yang kedua, dan Abraham Lincoln, sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Aristoteles, suatu kebebasan karena hanya dari sini warga negara bisa berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang keempat, a resource, suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Yang terakhir adalah International Communion of Justice, yakni bentuk pemerintahan karena hak membuat keputusan politik harus terselenggarakan oleh rakyat melalui para pemimpin yang terpilih. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Praktek demokrasi berdasarkan UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam 3 masa. Yang pertama ada masa Republik Indonesia pertama, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia kedua, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya menunjukkan aspek demokrasi. Yang ketiga ada masa Republik Indonesia ketiga, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan demokrasi presidensial. Kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensial. Suheni meninjau dari segi perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional. Tanggal 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959 menganut sistem demokrasi liberal.
Pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terpimpin. Yang terakhir pada tanggal 21 Maret 1968 sampai sekarang berjalan hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru 1998 menganut sistem demokrasi Pancasila. Jenis-jenis demokrasi ada dua macam, yaitu menurut cara aspirasi rakyat, ada demokrasi langsung dan tidak langsung, sedangkan menurut prinsip ideologi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Pun ciri-ciri demokrasi, yaitu pemerintahan konstitusional, perwakilan, pemilihan umum, kepartaian, kekuasaan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi sebagai sistem politik yang meliputi pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemerintahan yang konstitusional, partai politik yang mampu melaksanakan fungsinya, kemudian pers yang bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengawasan terhadap administrasi negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, kemudian pemerintahan yang diskusi, pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir pemerintahan berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua yaitu prinsip non-demokrasi atau kandiktatoran yang meliputi pemusatan kekuasaan, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, rule of power, kemudian pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Kemudian pemilihan umum yang tidak demokratis, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Kemudian tidak punya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Penyelesaian perpecahan masalah dengan cara kekerasan dan penuh paksaan. Tidak ada perlindungan hak asasi manusia dan sering terjadi pelanggaran hak. Kemudian yang terakhir, manajemen dan menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Kekurangan demokrasi. Salah satu kekurangan dari demokrasi adalah bahwa kekurangan dapat menjadi lambat dan sulit diambil karena banyaknya perspektif yang berbeda. Kelebihan demokrasi. Selain itu, demokrasi juga mendorong partisipasi aktif dari rakyat dalam proses politik dan pemerintah. Kita bisa lihat bersama-sama, ini adalah contoh kekurangan dari demokrasi sendiri.